Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada program penjelasan riwayat membaca Al-Qur'an versi Al-Imam Qalun An-Nafi' Al-Madani rahimahumallahu taala yang diselenggarakan oleh LPMQ. Kali ini kita masuk bab baru yaitu al-hamzatan min kalimataini. Kalau yang sebelumnya itu pertemuan dua hamzah pada satu kata, sekarang pertemuan dua hamzah pada dua kata berlainan. Gambarannya kita memiliki dua kata yang berbeda. Ya. Di akhiran kata pertama dijumpai hamzah. Kemudian hamzah yang kedua dijumpai di awalan kata kedua. Ya. Yang demikian ini di dalam Al-Quran terdapat dua kategori. Ada kalanya dinamakan al-muttafiqatan. Ya, sekali lagi al-muttafiqatan di mana harokat kedua hamzanya itu sama, a, i, u, sehingga terdapat tiga jenis saja. Yang berikutnya al-mukhtalifatan di mana kedua hamzah harokatnya berbeda, di mana terdapat 5 jenis sebagaimana akan kita ketahui perinciannya dan cara membacanya versi Al-Imam Qalun rahimahullahu taala. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kategori yang pertama al-hamzatan al-muttafiqatan, sebagaimana kita ketahui terdapat 3 jenis di dalam Al-Qur'an. Yang pertama a. Contoh misalnya jaa amruna. Yang kedua minas samai in kuntum, atau yang terletak di awal surat Al-Baqarah haula'i in kuntum. Adapun jenis yang ketiga yaitu auliya'u ulaik. Untuk jenis yang pertama dan yang kedua di Al-Qur'an contohnya cukup banyak. Adapun jenis yang ketiga, maka terdapat satu tempat saja sebagaimana Al-Fakir sampaikan, auliya'u ulaik terletak di surat Al-Ahqaf. Al-Imam Qalun rahmatullahi taala alaihi membaca hamzah atau jenis yang pertama a dengan mengiskot hamzah pertama. Sebagaimana pada contoh yang tadi kami sebutkan, jaa amruna, jaa. Ini kata pertama. Pada kata kedua amruna, Imam Qalun sebagaimana disampaikan menghapus hamzah pertamanya yang jaa. Itu loh, itu kita hapus. Sehingga terjadilah pertemuan ja. Ya. Huruf jim fathah, di depannya ada alif. Kemudian di depannya terdapat kata amruna. Dalam keadaan seperti ini, Al-Imam Qalun membacanya dengan al-isqat ma'al qasri wal mad. Apa itu al-isqat itu? Al-isqat adalah menghapus, menghilangkan hamzah pertama sebagaimana tadi dijelaskan ya. Ja'a amruna menjadi ja'a amruna. Al-isqatu ma'al qasri wal mad. Apa ma'al qasri wal mad itu? Ma'al qasri, isqatnya menghapus hamzah pertamanya tadi itu dengan memanjangkan alif yang letaknya setelah ja itu dengan qasr 2 harokat dan dengan mad 4 harokat, sehingga Imam Qalun memiliki 2 wajah. Kenapa? Karena hamzanya yang terhapus tadi itu tergolong hamzah mughayyar. Ya, hamzanya sudah berubah, bukan disuarakan a i u lagi, tapi dia hilang mughayyarnya dengan isqat. Sehingga sekali lagi pada jenis yang pertama Imam Qalun memiliki bacaan al-isqatu ma'al qasri wal maddi, 2 wajah. Akan kita praktekkan sekarang. Silakan disimak dengan baik. Ja'amruna, begitu saja. Ja'amruna, 2 harokat. Ini yang muqaddam adaan. Wajah kedua dengan 4 harokat. Ja'amruna. Sekali lagi,
jaa amruna. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi mengatakan, wa qalun wal bazzi fil fathi wafaqa. Adapun pada jenis yang kedua dan yang ketiga, sebagaimana contohnya disebutkan tadi, ya, haula'i in kuntum dan auliya'u ulaik, maka Imam Qalun memiliki bacaan tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi wal qasri. Ya. Perbedaannya apa dengan yang jenis pertama? Kalau yang pertama tadi jaa amruna al-isqatu ma'al qasri wal maddi, adapun pada jenis yang kedua dan yang ketiga, maka bacaan Qalun adalah tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi wal qasri. Penjelasannya, pada contoh haula'i in kuntum, ya, hamzah pertamanya adalah haula'i. Nah, hamzah i ini kita tashilkan baina-baina. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu definisi at-tashilu baina-baina. Setelah kita mentashilkan hamzah kasroh di sini, sebelumnya kan dijumpai alif, ya, haula. Alifnya ini kita panjangkan atau boleh dipanjangkan dengan mad dan qasr. Kenapa? Karena hamzah i tadi itu masuk pada kategori hamzah mughayyar, tapi mughayyarnya dengan tashil baina-baina. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah taala alaihi berkata, wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu ma zala a'dala. Silakan disimak cara membacanya. Bi asma'i haulai in kuntum. Ini tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi, dan ini yang muqaddam adaan. Adapun wajah kedua, bi asma'i haulai in kuntum. Ini praktek membaca pada jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga, silakan disimak. Auliya'u ulaik. Sekali lagi, tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi. Auliya'u ulaik. Adapun wajah yang kedua, auliya'u ulaik. Sekali lagi, auliya'u ulaik. Sebagai catatan terakhir, Al-Imam Qalun ketika waqaf pada hamzah pertama, maka harus dengan mentahqiqkan hamzah tersebut, baik jenis yang pertama, kedua atau ketiga. Ya, misalnya bi asma'i haula, dengan sedikit menambahkan nabr sauti supaya lebih jelas. Auliya, ya, jaa amruna, jaa. Kenapa kok tidak ada taghyir? Jawabannya, bahwasanya taghyir di sini, baik taghyirnya dengan hadzf, isqat ataupun dengan tasil baina-baina, itu terjadi ketika pertemuan dua hamzah, sebagaimana pada bab al-hamzataini min kalimataini. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui qaidah ammah bacaan Al-Imam Qalun pada pertemuan dua hamzah, atau lebih tepat kita katakan riwayat Imam Qalun pada babu al-hamzataini min kalimataini, sekarang kita akan menjelaskan beberapa kata yang dikecualikan daripada kaidah ammah pada babu al-hamzataini min kalimataini al-muttafiqataini. Ya, sekali lagi, al-muttafiqataini. Terdapat dua kata yang dikecualikan. Yang pertama, di awal juz 13, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa. Bisu'i illa. Al-muttafiqatan, al-maksuratan. Kalau kita kembalikan ke kaidah awal, Imam Qalun sebagaimana kita ketahui memiliki cara membaca dengan dua wajah.
tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi wal qasri, ya, dua wajah. Khusus kata ini saja memiliki wajah yang ketiga. Apa itu? Silakan disimak. Bisu'i. Hamzah pertamanya itu kita rubah terlebih dahulu dengan wawu sukun. Wawu kasroh sehingga menjadi bisuwi, ya. Tadinya bisu'i menjadi bisuwi. Setelah terjadi pertemuan dua wawu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat kasroh, maka kaidah yang berlaku adalah wama awwalul mislaini fihi musakkanun fala budda min idghamihi mutamatsilah, yaitu harus mengidghamkan huruf sukun yang pertama ke huruf yang kedua, sebagaimana pada contoh idrib bi'asaka. Tidak bisa idrib bi'asaka. Kenapa? Karena huruf sukun yang pertama harus diidghamkan ke huruf berharokat berikutnya ketika kedua huruf itu sama. Begitu juga pada contoh ini, sehingga bacaan qalun wajah yang ketiga adalah al-idgham dengan melalui proses yang barusan Al-Fakir sampaikan. Silakan disimak wajah yang ketiga. Innan nafsa la'ammaratun bis-suwi illa ma rahima rabbi. Sekali lagi. Bis-suwi illa ma rahima rabbi. Adapun wajah yang pertama dan yang kedua masih tetap. Alangkah baiknya Al-Fakir juga praktekkan. Silakan disimak. Bis-su'i illa ma rahima rabbi. At-tashilu atau tashilu al-hamzatil ula ma'al maddi. Yang kedua ma'al qasri. Bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sehingga terdapat 3 wajah. Adapun pengecualian yang berikutnya terdapat pada 2 tempat. Kata lin nabiyyi in aradan nabiyyu. Begitu juga buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Imam Qalun memiliki bacaan hamzah pada setiap kata nabi, an-nubuwah, al-anbiya. Ya, sehingga kalau Imam Hafiz membaca an lin nabiyyi in aradan nabi atau buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum, dalam hal ini Imam Qalun memiliki bacaan hamzah. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi wa jam'an wa fardan fi an-nabi'i wa fi an-nubu'atil hamzah atau wa fi an-nubu'atil hamzah kullun ghairu nafi'in badala. Sehingga ketika Imam Qalun membaca dengan hamzah terjadilah pertemuan 2 hamzah, sehingga kita kembalikan ke kaidah umum. Itu dia kaidahnya. Namun khusus pada 2 kata atau 2 tempat yang barusan Al-Fakir sebutkan dikecualikan. Ya, karena dikecualikan maka bacaan Al-Imam Qalun an-Nafi' seperti bacaan Al-Imam Hafiz. Silakan disimak, akan Al-Fakir praktekkan. Lin nabiyyi in aradan nabi wa yastankihaha. Sekali lagi, kebetulan di sini terdapat 2 kata nabi, ya. Untuk an-nabi yang pertama karena dikecualikan maka Imam Qalun membaca seperti Hafiz. Lin nabiyyi in aradan nabiyyu. Karena seperti Hafiz maka tidak terjadi pertemuan 2 hamzah ii. Ya, adapun kata nabi yang kedua maka tidak dikecualikan sehingga kembali ke kaidah hamzah pada kata nabi milik Imam Qalun. Silakan disimak. Lin nabiyyi in aradan nabi wa yastankihaha. Yang perlu diperhatikan bahwasanya bacaan tasydid ya di sini itu terjadi ketika wasol saja. Ini yang sangat unik sekali.
Kalau waqaf, maka Imam Qaulun kembali ke kaidah asal. Demikian. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. Ini ketika waqaf pada kata an-nabi yang ini, yang pertama. Kalau wasol menjadi ya. لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. Begitu juga terjadi pada letak yang kedua. La tadkhulu biyutan nabi. Mohon maaf. La tadkhulu biyutan nabi illa. Ya, ketika wasol, mewasol kata nabi dengan illa. Adapun ketika waqaf, maka la tadkhulu biyutan nabi. Demikian pengecualian pada dua tempat tersebut. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui pembahasan qaidah amma dan kalimah makhsusah pada babu al-hamzataini min kalimataini al-muttafiqatan atau al-muttafiqataini, sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu al-hamzatan min kalimataini al-mukhtalifataini atau al-mukhtalifatan. Pertemuan dua hamzah pada berlainan kata namun harokatnya berbeda. Pada bagian ini di dalam Al-Quran hanya dijumpai 5 contoh atau 5 jenis saja. Ya, silakan disimak. Yang pertama, UA. Nah, ini supaya mudah saja. UA contohnya nasya'u asabna. Ya, nasya'u asabna. Contoh yang berikutnya atau jenis yang kedua, IA. Contohnya minas sama'i awitina. Kesimpulannya pada contoh pertama atau jenis pertama dan yang kedua sama-sama harokatnya fathah. Bedanya sebelumnya saja. Kalau nasya'u asabna sebelumnya dhammah. Kalau minas sama'i awitina sebelumnya kasrah. Pada kedua contoh atau jenis yang pertama ini, Imam Qaulun memiliki bacaan ibdal. Untuk nasya'u u'a, maka ibdalnya dengan waw tentu karena harus disesuaikan dengan harokat dhammahnya. Sehingga nasya'u wa sabna. Tidak perlu terlalu ditekan ya, supaya tidak seakan-akan kita membaca huruf tasydid. Nasya'u wa sab. Tidak. Nasya'u wa sabna. Adapun pada contoh yang kedua, ibdalnya dengan ya, kenapa? Karena harokat sebelumnya adalah kasroh. Silakan disimak. Minas sama'i yawitina. Sekali lagi. Minas sama'i yawitina. Tidak perlu ditekan iyawitina, tapi biasa saja. Minas sama'i yawitina. Adapun pada bagian yang ketiga dan yang keempat, maka harokatnya adalah AI. Ya, AI. Kalau tadi UA dan IA, kalau sekarang AI. Contoh misalnya tafi'a ila amrillah. Ini contoh atau jenis yang ketiga ya, ketiga. Begitu juga jenis yang atau contoh yang keempat, jenis yang keempat. Bentuknya adalah AU. Ya, jadi sekali lagi yang ketiga AI dan AU. AI dan AU. Tolong dihafal dengan baik. AI, AU. Pada jenis yang ketiga dan yang keempat, Al-Imam Qaulun memiliki bacaan tasjilu al-hamzati tsaniyah baina-baina. Ya, perinciannya. Contoh atau jenis yang ketiga tafi'a ila, karena harokat hamzanya kasroh, maka tashilnya bainal hamzi wal ya'i. Silakan disimak. Tafi'a ila amrillah. Sekali lagi.
tafi'a ila amrillah. Jenis yang keempat juga sama bacaan tashil, cuman tashilnya bainal hamzi wal wawi. Ya, sebagaimana pada contoh yang barusan disebutkan. Silakan disimak cara membacanya. Ja'ahummah. Sekali lagi, ja'ahummah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita telah mengenal perincian bagian al-hamzatan min kalimatan atau min kalimataini al-mukhtalifataini. Kita telah menyebutkan 4 bagian. Sedikit mengulang supaya gampang dicerna. Yang pertama tadi ada UA. Contohnya nasya'u asobna. Yang kedua ada IA, ya. Contohnya tadi minas sama'i awitina. Yang ketiga ada AU, ya. Ja'a ummah, ya. Yang keempat atau dibalik sama saja, ya. Ada contoh tafi'ai, ai, tafi'aila. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu UI, ya. Tolong supaya ini tidak dirasa bingung. Yang terakhir adalah UI. Supaya memudahkan, perlu contoh yang terakhir ini diikat dengan UI, Universitas Indonesia misalnya, ya. Contoh yang kelima, bagian yang kelima. Contoh Al-Qur'annya, contoh kalimat Al-Qur'annya, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pada contoh kelima ini, Imam Qalun memiliki 2 wajah. Ya, kalau yang pertama kedua hanya ibdal, yang ketiga dan yang keempat hanya tashil baina-baina. Untuk yang kelima boleh ibdal. Wajah yang pertama boleh tashil baina-baina sebagaimana wajah kedua. Ya, akan kita contohkan bersama-sama. Silakan diikuti pada contoh berikut ini. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-ibdal, ibdalu al-hamzati tsaniyah. Adapun wajah yang kedua, tashil baina-baina. Silakan disimak. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wajah yang diutamakan adalah wajah al-ibdal yang pertama. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum penutup perlu Al-Faqir sampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada babu al-hamzataini al-muttafiqataini, ya, a i i u, Imam Qalun memiliki taghyir pada hamzah pertama. Tadi kita sudah tahu bahwasanya taghyirnya di antara isqat dan tashil baina-baina. Adapun pada bagian al-mukhtalifatan, maka Imam Qalun memiliki taghyiru al-hamzati ats-tsaniyah. Ya, adapun hamzah pertamanya maka Imam Qalun membaca dengan tahqiq. Taghyirnya tadi kita sudah tahu berupa tashil baina-baina dan ibdalu al-hamzah ats-tsaniyah. Berikutnya, Al-Imam Qalun pada al-hamzataini al-mukhtalifataini, di mana taghyirnya terletak pada hamzah kedua, ketika beliau ingin ibtida hamzah kedua ini maka harus dengan mentahqiqkannya, tidak ada taghyir. Kenapa? Sebagaimana tadi disampaikan, taghyir pada hamzah kedua itu terjadi ketika dibaca secara bersamaan dengan hamzah sebelumnya. Ya. Inilah yang dimaksud perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi, wa kullun bihamzil kulli yabda mufassila. Demikian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.